padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu tanggal 1 November 2023. Sabantuan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Alfonsin PRR. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Stefanita PRR. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, syukur dan pujian kami haturkan kepadamu untuk berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami setiap hari. Di pagi hari ini kami mensyukuri rahmat-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami,
teristimewa hari baru dan nafas hidup baru yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah seluruh hari ini, agar kami mampu menaburkan sabda bahagia dalam tugas dan karya kami masing-masing, dan mampu membawa sukacita dalam hidup dan keluarga kami masing-masing. Berikanlah kami rahmat-Mu, terutama terang Roh Kudus, untuk menanggapi sabda-Mu yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami masing-masing. Nama-Mu senantiasa kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Sepanduan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, setiap kali jika merayakan pesta semua orang kudus, pasti secara pribadi selalu bertanya dalam hati, siapakah orang kudus itu? Dan dalam Injil hari ini, Yesus dengan tegas memberikan jawaban bahwa orang kudus adalah orang yang hidup sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Konkretnya, orang kudus adalah mereka yang hidup miskin demi kerajaan Allah, mereka yang berduka cita, mereka yang lemah lembut, haus dan lapar akan kebenaran. Orang yang kudus adalah mereka yang murah hatinya, yang membawa damai, yang rela dianiaya karena mempertahankan kebenaran, yang siap dicela dan dihukum karena nama Tuhan. Seperti yang telah dikatakan oleh Yesus dalam Injilnya tadi. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, saat merayakan pesta semua orang kudus, kita diingatkan akan dua hal. Yang pertama, kita bersyukur dan memuji Allah karena telah menyelesaikan karya keselamatannya pada banyak orang di dunia. Dan yang kedua adalah peringatan ini sekaligus membesarkan hati setiap kita yang masih hidup, supaya tetap setia kepada Kristus di tengah-tengah godaan, kelemahan, dan penganiayaan. Mari kita berdoa agar Tuhan tetap menyertai hari-hari hidup kita, memampukan kita untuk bisa berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Semoga setiap tingkah laku dan apa yang kita lakukan mampu membawa kita kepada kekudusan dalam hidup. Amin.
Mari kita panjatkan doa dan permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi negara-negara yang sedang berperang, terutama negara Israel dan Palestina, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat-Mu dalam kedua negara ini, terutama kepada kedua pemimpin negara, agar mereka mampu mengambil keputusan untuk berdamai di antara satu dengan yang lain, sehingga masyarakat kecil pun merasa aman, damai, dan tentram, serta hidup dengan tenang dalam kekuatan-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka semua yang terpinggirkan, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat kasih-Mu kepada mereka semua yang terpinggirkan, yang tertindas, dan yang dilalaikan oleh berbagai kepentingan negara, pemerintah, maupun dari pihak mana saja. Berikanlah mereka kebahagiaan dan sukacita, serta hidup tenang dalam menjalani kehidupan mereka setiap hari. Dan berikanlah hati yang baik kepada mereka semua yang menjumpainya, untuk menyapa dan membagi sukacita kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka semua yang sedang sakit, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat-Mu ke dalam mereka semua yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah mereka masing-masing. Dan berikanlah kekuatan kepada mereka untuk mengalami sukacita dan harapan akan kesembuhan dalam menanggung setiap penderitaan hidup mereka. Dan berikanlah jalan bagi mereka, terutama mereka mampu mengutarakan setiap penderitaan mereka bersama Engkau yang tersalib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa permohonan kita ke hadirat Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kiranya doa-doa kami senantiasa dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Maka marilah kita satukan semua doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami.
Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.